Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada anak-anakku kelas 10 IPS yang Bu Gita cintai dan Ibu banggakan. Sudah tak terasa kita memasuki semester 2. Untuk pembelajaran sejarah peminatan kita akan membahas materi baru yaitu Manusia Indonesia, Corak Kehidupan dan Hasil-hasil Budayanya pada Masa Praksara. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan tak lupa, tetap kalian menjaga protokol kesehatan. Semoga wabah ini segera berakhir dari bumi pertiwi kita. Terima kasih. Pembahasan dari manusia Indonesia, corak kehidupan, dan hasil-hasil budayanya pada masa praksara. Nah, di sini kita akan mengenal lintasan historisnya, seperti apa manusia, sejarah manusia itu sendiri. Nah, di sini coba kalian perhatikan, ya. Di sini ada salah satu tokoh, ya, tokoh yang menjelaskan mengenai teori evolusi. Nah, di sini teori evolusi dicetuskan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris atau yang dikenal dengan Charles Darwin. Charles Darwin ini adalah tokoh yang hidup di antara tahun 1809 sampai dengan 1882. Dia mengatakan bahwa manusia dan segala makhluk hidup lain terbentuk oleh proses yang panjang selama jutaan tahun melalui sistem seleksi alam atau survival of the fittest yang disebut proses evolusi. Manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang merupakan hasil seleksi alam dengan proses yang panjang. Jadi Charles Darwin ini melihat proses kehidupan manusia itu melalui proses alam yang panjang seperti itu ya. Dan di sini coba kalau kita lihat ada salah satu pernyataan dari oleh para ahli biologi yang mengatakan bahwa manusia diklasifikasikan ke dalam ordo primata, yaitu kelompok mamalia atau jenis dari hewan yang menyusui. Nah, kenapa para ahli biologi mengatakan seperti itu? Karena di sini ada semacam persamaan. Ya, persamaan. Primata adalah makhluk sosial. Mereka umumnya hidup dalam kelompok serta saling merawat tubuh atau grooming. Ya, ini kalian bisa lihat di sini contohnya. Seperti dalam kelompok seperti saling membersihkan bulu dari parasit atau kutu atau potongan rumput. Pada kebanyakan kelompok primata, jantan sering bersikap dominan. Dan mereka ada yang terpilih menjadi pemimpin atau yang dituakan dalam kelompok. Pada keluarga gorila, kegiatan grooming dimaksudkan untuk menjaga kebersihan, tetapi bagi babon dan simpanse, hal tersebut menandakan persahabatan, kedekatan, kepatuhan bagi yang merawat, serta meredakan kemarahan bagi yang dirawat. Nah, jenis Anthropoidea ini juga memiliki ikatan yang kuat dalam hubungan anak dan induknya, sesuai yang tidak dimiliki oleh kebanyakan primata. Nah, maksudnya di sini adalah teori ini mengatakan bahwa ada kemiripan ya, kemiripan antara manusia dengan perilaku primata seperti itu. Nah, ini kan berdasarkan teori ya. Nah, kiranya gambaran mengenai perkembangan manusia seperti itu nah ya. Nah, di sini cuma kita berbicara teori saja. Dilanjutkan, evolusi biologis manusia purba. Nah, ini ya. Sekitar 4 juta tahun yang lalu muncul Hominidae ya. Hominidae pertama yang kemudian lebih dikenal dengan nama Australopithecus. Jenis Hominidae ini memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan manusia modern. Meskipun batas pinggang ke atas masih sangat menyerupai kera, makhluk ini telah memiliki tingkat intelligence quotient atau IQ antara 75 sampai 85. Tingkat kecerdasan ini setara dengan kemampuan simpanse dan gorila. Nah, ini kita bermain lagi pada teori ya. Otak Australopithecus terus berkembang seiring dengan kemampuannya berjalan tegak dengan dua kakinya
Perubahan sikap tubuh ini merupakan fase terpenting dalam proses evolusi Hominidae. Jadi ada kemiripan nih dengan Australopithecus ya, seperti itu. Dengan mampu berdiri tegak, dengan kedua kaki beban di tangan untuk menunjang gerakan badan berkurang. Dan karena itu dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain seperti membuat dan menggunakan alat, mempertahankan diri, serta mencari dan mengolah makanan. Nah ini ya ciri dari salah satu teori yang katakan bahwa ya manusia Australopithecus seperti ini kemampuannya. Sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, marga atau genus Homo ini berkembang menjadi Homo erectus, yang diyakini Homo erectus tidak lagi memakan tumbuh-tumbuhan, tapi makan daging. Hal itu terjadi karena perkembangan otak, Perkembangan otak yang memungkinkan mereka menemukan cara lain bertahan hidup, yaitu berburu. Mereka merupakan kelompok pemburu yang andal, yang dibuktikan dengan banyaknya tulang belulang. Nah, di sini, kalau kita berbicara sejarah, apalagi kita berbicara mengenai sejarah manusia, tentu kita berdasar pada penemuan-penemuan sebagai sumber, ya, yang menguatkan bahwa memang kita hidup ini ada prosesnya seperti itu, ya. Dengan dilihatnya berupa sumber-sumber. Berbagai jenis binatang di antara tumpukan fosil kerangka Hominidae purba ini, peninggalan Homo erectus menyebar dan ditemukan di dalam lapisan tanah yang berasal dari zaman Pliocene di beberapa tempat di Afrika, Timur, Asia Tenggara, dan Eropa. Oke, lanjut. Persebaran manusia purba. Homo sapiens, nah ini kalau kita berbicara Homo sapiens, ini adalah manusia modern ya, sesuai dengan penemuan para ahli, muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya fosil yang ditemukan seperti di situs Omo Kibis atau sekarang masuk wilayah pada Ethiopia, dan di situs arkeologi Israel. Manusia dari genus ini diperkirakan punah pada sekitar 90.000 tahun yang lalu. Ya, jadi inilah gambarannya mengenai persebaran manusia purba. Homo sapiens itu dikatakan manusia modern karena dia memiliki perkembangan otak yang sama seperti manusia, ya. Makanya dikatakan sebagai manusia yang cerdas. Di sini Homo sapiens sudah mengenal akal, gitu ya. Nah, sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu, kelompok kecil manusia inilah yang selanjutnya diyakini menjadi cikal bakal, ya. Cikal bakal dari 7 miliar keturunannya yang menyebar di seluruh bumi. Selama berpuluh tahun, petunjuk tentang hal ini hanya didasarkan pada analisis dari sejumlah fosil dari tulang belulang manusia dan artefak yang banyak terdapat di situs arkeologi. Ya, sekiranya seperti itu penemuannya. Setelah kita menyimak ya penjelasan dari Bu Gita mengenai manusia berdasarkan evolusinya ya sampai mengenal teori evolusi ya sampai dengan ada kemiripan antara manusia dan primata. Nah, di sini kita masuk kepada persebaran manusia purba itu sendiri. Nanti manusia purba ini dibagi menjadi beberapa wilayah ya, ada di Afrika, ada di Eropa, kemudian sampai kepada Amerika dan Asia. Ya, sampai nanti ada pembagian ras. Nah, di sini kita lihat persebaran manusia purba. Dengan memahami persebaran dan jenis manusia purba di dunia, kita dapat melakukan analisis dan perbandingan tentang persamaan dan perbedaan, baik dari bentuk fisik maupun kebudayaan manusia purba secara keseluruhan ya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang terkait dengan penelitian manusia purba, ternyata tulang dan batu bukan merupakan satu-satunya bukti fisik yang dapat mengungkap tentang masa lalu kita. Tapi di sini kita melihat pada sumber lain ya yang lebih valid. Diketahui bahwa sesungguhnya tiap manusia mempunyai catatan di dalam setiap sel tubuhnya yang disebut dengan DNA
Jadi dalam proses sejarah manusia, ya, kalau sejarah itu berbicara peristiwa, nah di sini ada ilmu penting yang dapat menemukan bukti baru. Ternyata ada peranan ilmu biologi di sini. Salah satunya kita mengenal adanya DNA. Ya, DNA adalah sebuah molekul yang sangat kompleks yang dapat memberikan atau meneruskan informasi genetika dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa DNA membawa sejarah manusia yang tidak mungkin terhapus. DNA telah merekam evolusi seekor kera Afrika yang telah menggunakan kedua kakinya untuk berjalan lebih dari 4 juta tahun yang lalu. DNA juga mencatat tentang kemunculan genus Homo atau manusia modern yang menyebar di banyak padang savana di Afrika. Ya, nah di sini kita akan melihat perkembangan awal manusia purba di Afrika. Nah, di sini ada berbagai jenisnya yang kita bisa lihat. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Afrika antara lain Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, dan Homo naledi. Nah, ini adalah jenis manusia yang ditemukan di Afrika. Nanti dilihat persebarannya ada di negara mana saja. Sebagian besar ahli paleoantropologi ya, pakar genetika sepakat bahwa Homo sapiens atau manusia modern muncul pada sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya fosil yang ditemukan di benua ini seperti situs Homo kibis ditepati sekarang masuk di negara Ethiopia, dan situs arkeologi Israel. Manusia dari genus ini diperkirakan punah pada sekitar 90.000 tahun yang lalu. Ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada manusia purba Eropa. Sorry ya, Ibu, maaf, masih lanjut kepada manusia purba Afrika. Dikenal sebagai tempat awal munculnya manusia, di wilayah Afrika ditemukan berbagai jenis manusia purba dengan berbagai perbedaan fisik. Nah, coba kalau kita lihat di sini ada Australopithecus africanus. Ya. Australopithecus africanus ditemukan pada tahun 1924. Ya, oleh Raymond Dart, guru besar dari Universitas Witwatersrand di Johannesburg, Afrika Selatan, menemukan pecahan tengkorak dan rahang bagian bawah manusia di sebuah pertambangan kapur di Taung Tanjung Harapan atau Botswana. Fosil ini menyerupai seorang anak yang diperkirakan berusia sekitar 5-6 tahun. Ini kemudian dinamakan dengan Australopithecus africanus atau kera dari Afrika Selatan. Ya, seperti itu. Dan manusia ini masih sangat menyerupai kera. Diperkirakan hidup pada sekitar 3 hingga juta tahun yang lalu. Tingginya sekitar 1,5 meter dan dapat berdiri dengan 2 kaki, bipedal, dengan volume otak antara 450 sampai 600 cc. Hidupnya secara nomaden ya, artinya nomaden dia berpindah-pindah dan banyak hidup di hutan-hutan lembab di Afrika. Ini salah satu contohnya ya. Dan kemudian Homo rudolfensis. Homo rudolfensis ditemukan di Afrika Timur, di Danau Rudolf, di negara Kenya sekarang ya. Diperkirakan hidup pada sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Manusia ini juga diyakini pernah hidup dan tinggal dalam waktu yang cukup lama, selama jutaan tahun di sekitar Danau Turkana yang sekarang dikenal dengan Kenya. Dan kemudian ada Homo ergaster. Homo ergaster manusia pandai ya. Kalau kita berbicara pandai di sini, berarti manusia ini sudah mengenal taraf kehidupan yang lebih maju ya. Tapi secara pastinya tidak bisa dikatakan sebagai Homo sapien karena bisa jadi ini hanya pra saja ya, pra sapien. Hidup antara 1,9 hingga 1,4 juta tahun yang lalu, Homo ergaster memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan Homo erectus. Ya. Dan kemudian ada Homo naledi.
Nah, Homo naledi ini ditemukan di salah satu gua di Naledi di dekat Johannesburg, Afrika Selatan oleh 2 orang arkeolog bernama Stephen dan Rick ya pada 2013. Ini belum lama, sekitar 7 tahun yang lalu. Tulang manusia ini ditemukan sebuah ruangan gua yang dapat diakses melalui cerobong gua yang sempit dan berjarak hampir 10 meter dari mulut gua. Dari mulut gua ya. Atau maaf, gua yang sempit yang berjarak hampir 10 meter. Dan kemudian dilanjut dengan Homo purba. Dengan manusia purba Eropa. Manusia purba Eropa di sini yang kita ketahui ada Homo neanderthal, ya, kemudian ada Cro-Magnon, 2 itu saja. Nah, di sini kita akan melihat penjelasan mengenai Homo neanderthal. Ya, Homo neanderthal telah diawali pada tahun 1856. Nah, ditemukan di negara Jerman, tepatnya di daerah Düsseldorf. Nah, ditemukannya sebuah tulang manusia di sebuah goa yang berada di lembah Neander. Mereka menemukan tempurung kepala dengan tulang pelipis yang menonjol, 9 tulang tangan dan tulang kaki yang tebal. Sejak temuan ini, Homo neanderthal digunakan untuk temuan selanjutnya. Tengkorak neanderthal memiliki tempurung yang lebih rendah sehingga mampu menampung otak dengan volume yang lebih besar daripada otak kita sekarang. Ya, nanti contohnya kalian bisa lihat di internet, nanti ada penugasannya. Dan kemudian di sini penjelasan berikutnya adalah manusia Cro-Magnon, pengganti dari Homo neanderthal. Ya, Cro-Magnon yang memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dari pendahulunya. Hal ini dilihat dari sejumlah peninggalan hasil kebudayaannya. Saya mengembangkan kebudayaan, mereka memiliki cara hidup yang lebih baik. Mereka hidup dari berburu, tetapi mungkin merupakan pemburu yang paling ahli pada zamannya. Ia kuat, cerdas, dan memiliki peralatan berburu. Ya, jadi di sini yang memperkuat bahwa kenapa Cro-Magnon dikatakan sebagai manusia cerdas, karena ditemukan berbagai penemuan kebudayaan. Sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai persebaran manusia purba ya di Amerika dan Asia. Manusia purba di Amerika. Ditemukan kerangka manusia yang berusia sekitar 12.000 sampai 300.000 tahun yang lalu oleh Alberto Nawa di Goa Yucatan, telah mengungkap jejak sejarah ya. Jejak sejarah dan manusia awal Amerika. Temuan tersebut kemudian dilaporkan di Instituto Nacional de Antropología Historia Meksiko untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Kerangka perempuan tersebut diberi nama Naya, yaitu nama peri air yang terdapat dalam mitologi Yunani. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, ternyata merupakan kerangka dari manusia yang menjadi penduduk awal Amerika. Ya, dari hasil penelitian terhadap fosil Paleo Amerika ini, disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang keras. 4 dari 10 fosil laki-laki ditemukan mengalami retak atau patah pada tulang tengkoraknya. Patah tulang tersebut tampaknya bukan karena kecelakaan berburu, tapi lebih sebagai akibat perkelahian, karena perempuannya memiliki tubuh yang lebih kecil dan temukan juga indikasi kekurangan gizi. Nah, kita bisa mengetahui dari mana? Kita mengetahui ini semua dari ilmu biologi atau lewat DNA ya. Jadi kita bisa membuktikannya seperti itu. Nah, kemudian di sini manusia purba Asia. Purba Asia di sini ada Sinanthropus pekinensis atau Homo pekinensis, juga dikenal dengan sebutan manusia Peking. Nah, kalau kita bicara Peking, ini ditemukannya di negara Cina. Ya, manusia purba jenis ini memiliki volume otak 900 sampai 1200 cc. Sudah mendekati kapasitas otak manusia sekarang, sekitar 1400 cc. Nah, berarti kita volume otaknya sekitaran berapa? Kalau kalian bisa jawab. Ya, coba kalian pelajari. Nah, Sinanthropus pekinensis adalah nama lain dari Homo pekinensis atau juga yang dikenal dengan sebutan manusia Peking. Fosil ditemukan oleh Davidson Black
dan Franz Wasserstein pada 1929 hingga tahun 1980. Dari hasil penelitian diperkirakan manusia ini hidup pada sekitar 200.000 sampai 400.000 tahun yang lalu di Gua Choukoutien yang berlokasi sekitar 40 km dari Beijing sekarang. Jadi ini sebutannya kalau manusia Sinanthropus pekinensis ini adalah manusia Homo pekinensis, ditemukan di Peking. Berarti manusia Peking ya. Sekarang kita akan membahas mengenai berkembangnya ras dan keberagaman manusia. Ya. Yang dimaksud dengan ras itu apa? Ras adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorisasikan manusia dalam populasi atau kelompok besar yang saling berbeda. Hal ini terutama terkait ciri-ciri fisik fenotip yang dimilikinya. Ras berasal dari bahasa Latin artinya radix, yang berarti akar ya. Generasi manusia pertama yang kita sebut Homo sapiens diperkirakan hidup pada lapisan Pleistosen muda atau zaman es, atau kalau di geografi disebutnya dengan zaman glasial. Terakhir yaitu sekitar 80.000 tahun yang lalu. Generasi manusia yang muncul sebelumnya secara bertahap telah punah secara bertahap. Fosil manusia yang ditemukan dari sesudah zaman glasial ini menunjukkan ciri-ciri fisik yang sudah lebih menyerupai ciri-ciri manusia modern. Nah, di sini ada ras Australoid, ada ras Mongoloid ya. Yang kita pelajari pertama adalah ras Australoid. Nah, ras Australoid ini jejak fosil dari ras generasi awal. Ditemukan pertama kali oleh Van Richthofen tahun 1889 tepat di daerah Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Tepatnya di lembah aliran Sungai Brantas. Ras ini berasal dari lapisan Pleistosen muda. Ya, Pleistosen muda. Temuan fosilnya terdiri dari tengkorak sebagai fragmen rahang bawah dan beberapa ruas tulang leher. Nah, manusia dengan ciri-ciri seperti ini tersebar sampai ke wilayah paparan sawah di Indonesia bagian timur. Dan menurut Tungko Yakob, Homo wajakensis ini menjadi cikal bakal penduduk Papua Barat, ya, barat dan timur, daerah sekarang lebih ke daerah Papua Nugini ya, Papua dan Papua Nugini, daerah Melanesia, Vanuatu, Solomon, Fiji dan sekarang. Seperti itu. Dan kemudian ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini paling besar jumlahnya dan paling luas wilayah penyebarannya. Cikal bakal ras Mongoloid ini adalah Sinanthropus pekinensis yang fosilnya ditemukan di Gua Choukoutien atau daerah sekitar Beijing. Sekitar tahun 1920-an dari hasil rekonstruksi terhadap fosil Sinanthropus pekinensis, volume otaknya berkisar antara 900 sampai 1000 cc. Ya. Nanti menyebar nih ya, ras ini menyebar sampai ke Asia Timur, Tenggara, Tengah, Utara, bahkan ke wilayah Amerika Utara dan Selatan ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini adalah ras manusia yang berkembang dari manusia Cro-Magnon yang ditemukan di desa Les Assies, Prancis. Jenis manusia yang dikatakan sedikit lebih maju ya dari manusia Neanderthal pendahulunya yang tadi sebelumnya Ibu Gita sampaikan. Manusia jenis ini merupakan cikal bakal dari bangsa-bangsa yang sekarang ada di wilayah Eropa, seperti di Afrika Utara, Gurun Sahara, dan Asia Barat. Nah, kemudian dilanjut dengan ras Negroid. Nah, ras Negroid ini tergolong masih muda. Fosil yang menjadi cikal bakal dari ras Negroid ini pertama kali ditemukan di Aselar, sebuah tempat di tengah-tengah Gurun Sahara. Sebelah timur Timbuktu, yaitu Homo sapiens Aselar, diperkirakan hidup sekitar 14.000 tahun yang lalu. Nah, dari keempat jenis ras manusia inilah manusia kemudian berevolusi dalam beragam perkembangan fisik dan sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan, kemampuan beradaptasi, mutasi gen, dan proses migrasi. Nah, nanti yang dimaksud dengan proses migrasi itu apa? Ketika ada suhu bumi tidak stabil ya, mereka mencari tempat yang aman.
ya, mencari tempat yang aman, dan di situ mereka beradaptasi, bertemu dengan manusia baru, dan di situ nanti ada perkawinan campuran. Nah, perkawinan campur itu menghasilkan generasi yang baru, ya, generasi yang baru secara pasti juga adanya mutasi gen seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran mengenai sejarah manusia, ya. Oke, dilanjutkan. Nah, ini adalah gambaran mengenai berkembangnya ras dan keberagaman manusia. Ya, ini kurang lebih sama dengan Bu Gita tadi jelaskan. Nah, sekarang adalah corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia masa praksara di Indonesia. Tadi pemaparan mengenai manusia, persebaran manusia seperti apa, ya, kita mengenal jenis manusia purba di berbagai dunia. Nah, sekarang kita masuk kepada Indonesia. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi atau kita mengelompokkan, ya, peristiwa berdasarkan masanya, kita membagi nih. Periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Nah, masa megalitikum tidak termasuk periodisasi tersebut. Nah, kita lihat di sini, bagaimana manusia itu hidup, ya, sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, ya. Nah, di sini kita mengenal masa berburu dan mengumpulkan makanan. Berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, di masa Paleolitikum, kehidupannya berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Manusia purba jenis Meganthropus atau berbadan besar dan Pithecanthropus. Hidup monomaden, artinya dia berpindah-pindah dan berkelompok dengan jumlah 10 sampai 15 orang, dan telah mengenal konsep primus inter pares. Artinya, kalau kita berbicara primus inter pares ini adalah sudah terbentuknya kepala suku. Nah, di sini berarti udah ada pengelompokan nih kehidupan manusia. Nah, kemudian dilanjut dengan sistemnya masih berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, berburu dan mengumpulkan makanan, berarti masih food gathering, ya. Benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar. Ya. Oleh karena itu, budaya mereka disebut budaya batu tua atau budaya paleolitik. Nah, jadi ingat, paleolitik itu adalah budaya tua, ya. Karena didasarkan pada penemuan alat-alat yang masih batu-batu yang masih kasar dan kemudian sederhana. Dari sini kehidupan ini mereka sudah membuat benda, tapi bendanya masih bersifat sederhana, ya. Benda-benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2 bagian, yakni Ngandong dan Pacitan. Nah, kenapa disebut dengan Ngandong dan Pacitan? Karena nanti benda-benda itu banyak ditemukan di dua daerah itu tadi. Oke, lanjut. Jika kita lihat pada asal-usul manusia purba dan keadaan alamnya, nah di sini berbicara ketidakstabilan, ya, disebabkan 3 faktor utama, yaitu adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan endogen dan eksogen. Nah, ini kalau kalian mempelajari geografi, kalian akan mempelajari mengenai pembentukan daratan, ya. Kalau tenaga endogen itu lebih kepada perubahan iklim, ya, iklim, es mencair, ya, atau membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan. Nah, sedangkan kalau eksogen itu dari luar adalah letusan gunung berapi. Perubahan iklim yang terjadi pada masa itu adalah menurunnya suhu udara. Akibatnya sebagian besar wilayah di bumi membeku, terutama bagian utara dan selatan. Dan turunnya permukaan air laut sekitar 60 sampai 70 meter hingga menjadi daratan. Oke, kita lanjut.
Nah, penjelasannya, tenaga endogen nanti efek dari tenaga endogen ini Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ya, subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, Eropa dan Asia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta Palung Jawa. Makanya Indonesia dikatakan sebagai sirkum Pasifik atau ya memang rata-rata khususnya di daerah Jawa itu banyak gunung berapi, ya proses terbentuknya seperti ini, ya. Dan kemudian kalau kita lihat di beberapa wilayah Sumatera itu banyak tebing-tebing terjal, nah karena prosesnya lewat sini, nak, gitu. Nah, tenaga eksogen artinya adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Ya, luar bumi. Nah, secara umum tenaga eksogen berasal dari 3 atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin, air yaitu berupa aliran air siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Organisme yaitu berupa jasad, retnik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, nanti perubahan iklim ya. Perubahan iklim juga menjadi salah satu faktor terjadinya asal-usul manusia purba ya dan keadaan alam. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan air laut, paham ya, 60-70 meter. Pada kala Pleistosen atau zaman es, bagian barat Kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Jadi nanti es itu mencair, ada semacam jadi wilayah itu terpecah-pecah, terbagi-bagi begitu ya. Nah, dari sinilah nanti terbentuknya benua-benua baru. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut dengan paparan Sunda. Dalam wilayah timur daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut dengan paparan Sahul. Oke, sampai sini paham? Nah, di sini juga kita lihat asal-usul manusia purba dan keadaan alam, yaitu faktornya lewat letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Nah, di sini kita lihat pada jenis-jenis manusia purba di Nusantara, ada Meganthropus paleojapanicus, ada Pithecanthropus erectus sampai Homo. Nah, kalian bisa lihat di sini jenis manusia purba Meganthropus paleojapanicus. Penelitian tentang sejarah hewan dan tumbuhan zaman lampau yang telah menjadi fosil di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois. Berangkat dari dugaan kuatnya bahwa manusia purba lebih suka hidup di daerah tropis pada tahun 1887 dan melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, mendengar adanya penemuan tengkorak manusia di Wajak, Tulungagung, Kediri pada tahun 1889. Nah, memindahkan kegiatannya ke Pulau Jawa, penemuan tersebut membawanya pada penemuan sisa-sisa manusia purba di Gedung Brubus, daerah Trinil, Jawa Tengah. Nah, di sini salah satu penemuannya adalah Meganthropus paleojapanicus ya. Meganthropus berarti apa? Megan berarti manusia raksasa ya dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Ciri-cirinya bisa kalian lihat sendiri. Kalau kita bicara manusia manusia kuat, berarti apa? Sudah pasti. Ciri-ciri udah terlihat. Tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis manusia purba di Nusantara, yaitu Pithecanthropus erectus. Nah, manusia Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup sekitar 700.000
700.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Sisa-sisa tulang belulangnya ditemukan di Perning, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, ya, Sabung Macan, dan Ngandong. Hidupnya di lembah-lembah atau di kaki-kaki pegunungan dekat perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diperkirakan daerah tersebut dahulunya merupakan padang rumput dengan pepohonan yang jarang. Nah, ciri-cirinya bisa kalian lihat nih kalau kita berbicara Pithecanthropus. Ya. Ciri-ciri volume otaknya 900 cc, tengkoraknya pendek tapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dan telah berjalan tegak. Nah, ini tadi Homo erectus ya. Kita bisa lihat bagaimana fosil manusia dari genus Homo adalah Homo wajakensis dan Homo florensis. Nah, gambarnya seperti ini ya, mengenai pola hidupnya, ciri-cirinya sama dengan Homo erectus ya jenisnya. Homo. Fosil manusia dari jenis Homo adalah Homo wajakensis dan Homo florensis ya. Tadi berulang sedikit. Kita berbicara mengenai Homo wajakensis atau manusia wajak. Berarti kalau berbicara wajak diambil dari tempat-tempat. Dibandingkan dua yang sebut, pertama simpulan ilmiah terkait hobbit dan hobbitnya. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh Van Riethosten di campur darat. Lebih tepatnya sekarang masuk daerah Blitar ya, Jawa Timur pada tahun 1889. Ciri-ciri manusia wajak dari tinggi badan sekitar 170 cm. Volume otak sekitar 1550 cc sampai 1650 cc. Bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata. Rahang bawah dan gigi berukuran besar. Nah, di sini ada corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia masa praksara di Indonesia. Nah, tadi kita sudah melihat mengenai pola kehidupan manusia praksara pada masa Paleolitikum, dan sekarang kita melihat pada masa Mesolitikum. Ya, Mesolitikum. Masa ini diperkirakan berlangsung antara 10.000 sampai dengan 2.500 tahun yang lalu menurut Pusponegoro dan Noto Susanto. Manusia purba hidup di Nusantara pada masa ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Ya. Kemudian benda hasil kebudayaannya berupa batu yang di salah satunya sudah dihaluskan ya, tekniknya sudah dalam penghalusan. Dan kemudian manusia hidup ya ini tadi yang disebutkan ada dua, Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Artinya dia di masa ini masih pada teknik berburu dan mengumpulkan makanan. Kalau kita berbicara mengenai ciri-ciri dari Australomelanozoid, yaitu badan cukup tinggi, tengkorak relatif kecil, lonjong, hidung lebar atau sedang, rahang bawah tebal, bagian pipis tidak membulat benar. Lebar muka sedang dengan bagian rahang menonjol ke depan. Alat pengunyah relatif kuat, gigi-giginya tergolong besar di kalangan Homo sapiens. Dan kemudian kita lihat pada corak kehidupan sosial ekonomisnya. Corak kehidupan
Mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Nah, hal itu juga yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedentar, terutama di gua-gua payu atau disebut dengan Abyss South Roads, ya. Dan kemudian penemuan berikutnya itu berupa ditemukannya kulit kerang atau siput dalam jumlah banyak selain tulang belulang manusia dan alat-alatnya di dalam timbunan kulit kerang atau remis dan siput yang membukit yang disebut dengan keyokan Modinger. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa mereka telah mengenal pencarian dan pengumpulan makanan di laut. Dan kemudian satu sisi mereka juga mengenal menemukan cara pembuatan api, ya, dan kemudian mengenal cara bercocok tanam dan teknik slash and burn. Nah, kemudian ada masa bercocok tanam atau budaya Neolitik. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok, bagian selatan mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik atau Melayu Batu Muda. Nah, dimaksud dengan Proto-Melayu itu seperti ini, nak. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah gelombang pertama dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid, ya. Berarti kalau Mongoloid itu kita berbicara tidak di Indonesia. Ke Nusantara. Dulu belum sebutan Indonesia, masih Nusantara. Mereka lazim juga disebut bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Jumlah mereka lebih banyak dari penduduk asli, yaitu orang-orang dari ras Australomelanozoid dan Mongoloid dari masa berburu meramu tingkat lanjut. Nah, ya. Nah, dari manakah asal mereka? Gelombang pertama ini datang dari Yunan, wilayah Tiongkok, bagian selatan. Nah, mereka bermigrasi ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu sebagai berikut. Ada jalur barat dan timur. Kalau barat dari Yunan menuju Thailand, semenanjung Malaya, kemudian ke Sumatera, Jawa, Flores. Jadi dari wilayah Cina Selatan masuk ke Thailand, semenanjung Malaya, kemudian Sumatera, Jawa, dan Flores. Nah, timur berarti dari Yunan masuk ke Vietnam menuju Taiwan, Formosa, Kepulauan Filipina, kemudian masuk ke Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Jadi seperti itu. Nanti petanya bisa ibu sampaikan, ya. Nah, ini adalah corak kehidupan dan hasil budaya manusia praksara yang kita bisa lihat benda-bendanya pada masa Neolitikum, ya. Nah, lanjut pada masa perundagian, ya, atau masa logam, disebut dengan budaya megalitik, ya. Nah, di masa ini kedatangan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang terampil membuat logam. Di sini manusia sudah terampil mengenal logam, ya. Nanti banyak benda-benda yang dihasilkan adalah bentuk logam. Nah, bangsa Deutero-Melayu ini hidup bersama dan bahkan kawin mawin atau kohabitasi dengan penduduk asli dari bangsa dan ras yang sama jauh lebih dulu tiba di Nusantara. Pada masa bercocok tanam yang biasa disebut dengan bangsa Proto-Melayu. Selain melalui aktivitas perdagangan yang semakin intens, pada masa ini pembauran ini diduga mempermudah serta mempercepat penyebaran serta pertukaran hasil-hasil budaya. Oke, sampai sini paham? Nah, ini penjelasannya, ya. Masa logam terbagi atas masa tembaga, perunggu, dan besi. Nah, ini hasil dari kebudayaan perundagian tadi, ya, atau disebut dengan zaman logam. Nah, ini kalau kita lihat dari segi benda-bendanya, ya, hasil budaya. Alat-alat dari logam perunggu. Di sini ada nekara dan moko. Nekara tipe Higer 1 memiliki ciri-ciri budaya Dongson. Nah, ini nanti coba kalian cari sendiri sumbernya, nanti ada penugasannya. Sering kerap kali juga disebut nekara, ya, nekara ini. Dongson, kebudayaan Dongson di Vietnam memang memegang peranan penting dalam perkembangan kebudayaan perunggu di Asia Tenggara.
Negara Dongson diperkirakan masuk ke Indonesia tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi, yang juga menunjukkan perkembangannya pelayaran dan perdagangan barter pada masa itu. Nih ya, kalau kita lihat hasil benda, ya ada yang dari Vietnam dan asli Indonesia. Ini perbedaan seperti ini. Kalau berikutnya adalah megalitikum. Kalau bicara megalitikum di sini adalah zaman batu besar. Mega artinya besar, litos artinya batu. Berarti zaman batu besar. Ya, corak kehidupannya ada di hampir setiap masa praksara di Indonesia. Ciri khas masa ini adalah adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian di sini ada tradisi gabah. Apa itu tradisi gabah? Tradisi gerabah. Tradisi gerabah Nusantara pada masa perundagian mendapat pengaruh dari dua tradisi gerabah di Asia Tenggara, yaitu tradisi gerabah Syahwin Kalanai dan tradisi gerabah Bau Malayu. Kendati alat-alat dari logam telah dikenal luas, peranan dan penggunaan gerabah berlanjut dan tak tergantikan. Bahkan selama masa perundagian, penggunaannya berkembang tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, tapi juga untuk kepentingan upacara penguburan, misalnya sebagai tempayan dan bekal kubur, ya. Oke, nanti ini banyak sekali ditemui khususnya di wilayah Pulau Jawa ya, di daerah seperti Tuban, Jawa Timur, Bantul, Jogja, Gunung Tangkil, Bogor, dan Desa Ajun dekat kota Pamanukan, ya sekitar dekat-dekat Indramayu. Sampai sekarang masih banyak jumpai pembuatan gerabah dan teknik yang sama. Jadi kalau kalian melihat gerabah-gerabah di pasar, nah itu adalah salah satu benda yang saya sekarang masih ada, masih eksis ya. Nah ini salah satu contoh hasil budaya masa praksara yang masih ada zaman sekarang. Nah, kemudian di sini kita mengenal pada tradisi megalitik dan sistem kepercayaan, seperti dolmen meja untuk meletakkan sesaji masih terdapat di Kampung Tarung, tepatnya di daerah-daerah masih dekat Nusa Tenggara Timur ya. Tentunya ini kita mempelajari ini adalah supaya kita melihat bahwa sebuah proses kehidupan masa sekarang itu tidak terlepas dari pengaruh masa lampau. Ya ternyata tradisi masa lampau masih ada di masa sekarang. Kemudian di sini ada tradisi penguburan ya atau yang sekarang masih ada tepatnya di suku Toraja di Sulawesi Selatan. Menggunakan sistem penguburan langsung dan dimakamkan di tebing batu yang disebut londa. Dan kemudian ada tradisi bercocok tanam. Ya, tradisi bercocok tanam pada masa praksara masih dapat ditemui di kehidupan modern sekarang. Di antaranya tradisi bercocok tanam banyak dilakukan oleh orang Kanekes yang tinggal di wilayah Kabupaten Lebak, Banten yang dikenal dengan sebutan masyarakat Badui. Nah, ini jadi kalau kita berbicara suku, kehidupan kehidupan masyarakat berdasarkan suku. Nah, proses ini tidak terlepas dari proses lampau. Ya. Ternyata masih berlaku ya, proses lampau ini masa sekarang dan tentu tidak memudar ya. Nah, situlah kita bisa menjawab bahwa kehidupan manusia praksara itu sampai sekarang masih ada gitu. Jangan ditemukannya berbagai penemuan-penemuan. Ya, penemuan-penemuan baik yang ada di kehidupan suku ya atau benda-benda atau artefak lainnya. Nah, itu bisa kita lihat secara faktanya bahwa ini memang salah satu aspek yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan dari Bu Gita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.